Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya mengatur hubungan kita dengan planet bumi ini? Nah, jawabannya itu ada di dua gagasan yang kelihatannya beda tapi saling berkaitan, hukum dan etika. Yang satu itu ibarat buku aturan yang jelas, yang satu lagi itu kompas moral yang ada di dalam diri kita. Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, biar obrolan kita punya dasar yang kuat, kita akan merujuk ke buku keren ini, Hukum dan Etika Lingkungan. Buku inilah yang akan jadi fondasi kita buat ngerti gimana kerangka aturan dan nilai-nilai itu bekerja dalam interaksi kita dengan alam. Dengerin deh kutipan dari Mahatma Gandhi ini dalam banget ya. Di sini kelihatan jelas ada pertarungan antara kebutuhan kita dan keserakahan kita. Dan jujur aja, inilah inti dari banyak banget masalah lingkungan. Makanya kita perlu banget ngobrolin soal hukum dan etika. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kenapa isu ini genting banget, terus kita bedah satu-satu apa itu hukum dan etika lingkungan. Setelah itu, kita lihat gimana keduanya bisa kerja bareng, dan terakhir, apa sih peran kita sebagai individu di tengah semua ini? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita harus bahas ini sekarang? Emangnya segenting itu ya? Jawabannya iya, genting banget. Semua kerusakan lingkungan yang kita lihat, mulai dari polusi udara sampai perubahan iklim, itu udah kayak lonceng alarm global yang bunyinya makin kenceng. Masalahnya udah serumit ini, jadi kita jelas butuh panduan. Nah, disinilah hukum dan etika berperan. Sekarang, kita masuk ke konsep inti yang pertama. Coba bayangkan ini sebagai buku aturan resmi yang berlaku buat kita semua. Jadi, apa sih sebenarnya hukum lingkungan itu? Gampangnya gini, ini tuh seperangkat aturan formal, kayak undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh negara. Tujuannya praktis banget, ngatur cara kita berinteraksi sama alam, biar nggak merusak dan sumber daya kita tetap terjaga. Biar lebih kebayang, coba deh lihat metafora ini. Anggap aja hukum lingkungan itu kayak pagar pembatas. Tugasnya yaitu bikin batasan yang jelas, yang nggak boleh dilewati, supaya planet kita aman dari tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Lebih detail lagi, pagar ini punya 4 tugas utama. Pertama, mencegah polusi. Kedua, melindungi semua makhluk hidup. Ketiga, ngatur gimana kita pakai sumber daya alam. Dan yang terakhir, ini penting, menetapkan hukuman yang jelas buat siapapun yang melanggar. Oke, kalau hukum tadi itu pagar dari luar. Sekarang kita beralih ke panduan yang datangnya dari dalam diri kita. Nah, etika lingkungan ini beda banget. Ini bukan soal aturan tertulis, tapi lebih ke cabang filsafat yang ngajak kita buat mikir dan merenung. Apa sih sebenarnya tanggung jawab moral kita ke alam? Nilai-nilai apa yang seharusnya kita pegang? Dan disinilah kita ketemu metafora kunci yang kedua. Kalau hukum itu pagar, maka etika itu adalah kompas moral kita. Dia itu kekuatan dari dalam yang menuntun pilihan kita. Apalagi di situasi di mana nggak ada aturan jelas yang melarang. Jadi, poin krusialnya begini. Etika itu yang ngasih kita kenapanya, alasan dibalik tindakan kita. Ini bukan soal takut dihukum, tapi soal keyakinan dan kesadaran dari dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan itu punya dampak ke sekeliling kita. Oke, kita udah kenalan sama si pagar dan si kompas secara terpisah. Sekarang, gimana ceritanya kalau keduanya ini bekerja bareng? Analogi dua sisi mata uang ini pas banget. Artinya, hukum dan etika itu bukan musuh, tapi partner. Keduanya itu saling melengkapi buat mencapai satu tujuan yang sama, kelestarian lingkungan kita. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Sederhananya gini, hukum itu ngasih kita aturan, sementara etika ngasih kita alasan. Hukum itu kerangka dari luar yang dipaksakan oleh negara lengkap dengan sanksinya. Sementara etika itu semangat dari dalam, motivasi yang dipandu oleh hati nurani. Nah, semua obrolan tadi membawa kita ke bagian terakhir yang paling penting. Jadi, ini semua artinya apa buat kita, buat saya dan Anda? Kesimpulannya sebenarnya simpel. Perlindungan lingkungan yang sejati itu butuh keduanya. Ini adalah kewajiban hukum yang harus kita patuhi, sekaligus tugas moral yang harus kita hidupi. Kita butuh pagar pembatas dari hukum dan kompas moral dari etika untuk bisa jadi penjaga planet yang sesungguhnya. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Hukum ngasih kita pagar, dan etika ngasih kita kompas atau hati nurani. Coba deh jujur sama diri sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, tindakan Anda lebih sering dipandu sama yang mana? Sama pagarnya atau sama kompasnya?